Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Zoom Meeting Imolen. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah kesalahan yang sering dilakukan oleh para pebisnis jaringan, terutama buat pemula. 3 kesalahan dasar pebisnis MLM pemula. Nah, materi ini akan disampaikan oleh salah satu top leader kita dari Makassar, Ibu Arina Iskandar. Silakan Ibu. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Jadi hari ini saya mau sharing tentang 3 kesalahan dasar pebisnis MLM pemula. Nah, kesalahan-kesalahan ini adalah hal-hal yang biasa saya temukan di tim saya dan mungkin juga ada di tim teman-teman sekalian. Kesalahan dasar yang pertama adalah tidak memiliki alasan yang kuat. Jadi banyak orang memulai bisnis hanya karena ikut-ikutan. Lihat produk yang sana laris, join di sana. Lihat produk yang di situ laris, joinnya di situ. Jadi mereka join bukan karena serius ingin berbisnis, tetapi karena tergiur melihat rezeki orang lain. Padahal berbisnis itu butuh alasan yang kuat untuk memulai, karena kita harus punya tujuan dan kita harus serius dalam berproses. Karena bisnis itu bukan semata-mata karena omset, tetapi juga tentang masa depan kita. Jadi kalau Anda memiliki tujuan atau alasan yang kuat, Anda tidak akan cepat menyerah karena Anda memiliki tujuan atau target tembakan. Contoh alasan saya join Imogen karena saya ingin sukses tentunya. Bagaimana saya hidup bermanfaat bagi orang banyak, keluarga, orang tua, dan sebagai jembatan rezeki orang banyak. Jadi saya berjuang tidak untuk diri sendiri saya. Alasan kedua saya kenapa berbisnis, yaitu berbisnis di Imogen, karena saya ingin memiliki banyak waktu, terutama untuk keluarga saya, anak saya. Ada satu kejadian di mana saya berpikir untuk berbisnis dari rumah. Saya pernah, pada tahun 2017, saya pernah hampir kehilangan anak saya. Jadi saat itu anak saya demam, kejang sampai badannya kaku. Sejak hari itu saya berpikir untuk berbisnis dari rumah, dan saya menemukan Imogen sebagai media saya berbisnis, dan alhamdulillah itu alasan saya, dan itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan dasar yang kedua adalah tidak bangun tim. Kenapa? Jadi kalau kita sudah bergabung di bisnis MLM, pastikan kita harus bangun tim. Karena kalau kita tidak bangun tim, kita akan mudah lelah untuk mencapai target kita, pencapaian kita. Bisa-bisa kalau kita tidak bangun tim, kita lelah dan berhenti di jalan. Akan lebih mudah kalau kita kerja tim dibandingkan kerja sendiri. Dengan adanya tim, maka relasi kita akan bertambah banyak, penguasaan daerah kita pun akan semakin meluas, dan tentunya omset kita tidak akan sebegitu-begitu saja. Kesalahan ketiga adalah tidak ingin punya mentor dan komunitas. Jadi berbisnis MLM kita perlu mentor dan komunitas. Kenapa? Karena kalau mereka tidak ada, pastinya update ilmu kita sangat lambat. Karena tidak ada mentor dan komunitas yang akan berbagi pengalaman kita sebagai pebisnis pemula. Jadi tidak ada, mereka itu seperti kita memperpendek rantai ilmu untuk kedepannya. Padahal kita butuh wejangan-wejangan tentang langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk sukses seperti mereka. Kemudian tentunya mereka sudah melalui hal tersebut, dan ini juga mampu membuat waktu kita cepat mencapai tujuan. Kenapa?
karena pasti mereka sudah melalui apa yang kita akan hadapi. Jadi kesalahan mereka yang lakukan di masa lalu yang membuat mereka lambat meraih kesuksesan, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukannya. Misalnya, mentor kita pernah melakukan kesalahan seperti mendua bisnis atau bahkan lebih. Mereka tidak fokus dan akhirnya lambat menuju kesuksesan. Ketidakfokusannya itu sebagai pembelajaran untuk kita agar kita dapat menghindari hal tersebut di saat kita berproses di suatu bisnis. Nah, itu. Jadi ada 3 kesalahan dasar. Yang pertama, tidak mempunyai tujuan atau alasan yang kuat. Yang kedua, kita tidak bangun tim. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita tidak ingin memiliki mentor atau komunitas. Jadi yang mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada MC. Apakah kesalahan-kesalahan tersebut atau tidak? Iya. Saya beralasan tidak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, berbagi atau bertukar pengalaman. Langsung saja ya Pak. Iya. Kalau saya mengantisipasi, tentunya saya sebagai leader, saya akan selalu memberikan wejangan-wejangan untuk tim saya, meskipun ada yang tidak mendengar atau bahkan ada yang cuek dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau saya pasti lebih awal itu harus memberitahukan tim saya, kalian harus begini, kalian harus melakukan hal ini, meskipun kecil kemungkinan untuk meskipun membina tim itu sangat susah, kita harus lebih semangat lagi untuk memberikan pembinaan yang bagus untuk meskipun kita baru pemula begitu. Iya, memang kalau kan kita kan harus punya tujuan yang jelas dulu Pak. Kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas, maka kita tidak akan terkecoh dengan produk-produk lain atau bisnis-bisnis lain. Karena kita sudah punya tujuan, kita mau fokus di bisnis Imogen, berarti kita harus menghilangkan semua godaan. Misalnya ada godaan untuk join di bisnis yang lain. Nah, kita harus kuatkan tekad dulu. Kita bermula dari hati kita. Kita berdiri di Imogen, jadi kita harus menahan godaan-godaan atau tergiur dengan pendapatan orang lain di bisnis lain. Kalau itu menurut saya Pak. Ada yang lain mungkin? Kalau menurut saya, upline itu sebagai leader utama di bisnis MLM. Kenapa? Jadi kalau kita mau jadi leader yang baik atau upline yang baik, kita harus memiliki ilmu dibanding member-member kita. Jadi kita tingkatkan ilmu kita di atas downline kita. Kenapa? Kita malu kalau misalnya kita tidak punya ilmu sama sekali untuk membina tim. Jadi kita harus usahakan belajar belajar lebih daripada downline kita, supaya kita tidak malu-malu kalau ditanya ini dan malu-malu kalau menjawabnya salah-salah. Jadi harus update ilmu terus. Itu menurut saya upline yang baik. Tentunya impian saya Pak, karena Bu Mita. Kenapa? Karena setiap saya down, saya selalu ingat impian saya. Kenapa? Aduh, sorry. Karena cita-cita orang tua saya itu saya kerja di kantoran. Tapi saya mau membuktikan kepada orang tua saya bisa di Imogen. Ya, itu impian saya. Yang utama adalah impian saya. Itu penyemangat saya.
Iya, langsung saya Pak. Terima kasih Bu Fitri. Sesuai dengan pengalaman saya, kebetulan pertama yang sudah diceritakan tadi sama Bu Lia, mertua saya hampir tidak percaya dengan produknya. Kemudian dia konsumsi terus, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah percaya dengan kualitas produk. Yang pertama itu kualitas produk. Kemudian yang kedua yaitu pernah sempat mertua saya itu memandang enteng. Kenapa saya bilang memandang enteng? Masa dia kan logis, dia berpikir logis. Masa sih jebol ini jebol itu di Imogen? Tapi berjalannya waktu saya serius, saya membuktikan. Akhirnya dia mulai percaya itu pada saat saya jebol motor perdana. Dia tidak tahu kalau misalnya saya sudah dapat handphone sekitar 9 handphone, kemudian saya dapat motor 1, barulah dia percaya ternyata. Dan sekarang alhamdulillah di mana-mana dia berbicara tentang kualitas produk, dan juga dia bahkan dia yang menelpon koleganya di daerah mana itu hari, kayaknya di Morowali itu hari, dia yang cerita ada bisnis. Kebetulan yang dia telepon adalah mahasiswanya. Dia bilang ada bisnis, join saja sama menantuku. Alhamdulillah dari situ dia percaya. Tapi kalau tentang orang tua saya, alhamdulillah orang tua saya tidak banyak komentar, meskipun dalam hatinya ya dia mau saya kerja di perkantoran begitu. Terima kasih. Oh, insya Allah nanti ya saya rayu-rayu dulu untuk tampil. Bu, 3 hari Pak. Jadi dia 3 hari sebenarnya. Ya begini ceritanya, dia itu hari kan gulanya naik sampai 400-an. Jadi saya bilang, bagaimana ya, kita cobakan Imogen M. Tapi saya tidak tahu kalau Imogen M ternyata detoksnya begitu kuat. Jadi itu hari dia minum 1 saset, dia kena ini detoks. Pulang kantor sampai pergi kantor sampai pulang kantor, dia muntah-muntah terus. Dia muntah-muntah, terus dia telepon saya sama suami. Kalian itu mau bunuh saya ya? Dia bilang begitu. Kalian ini mau bunuh saya. Saya sudah bilang saya tidak cocok sama yang berbau ginseng. Jadi saya bilang, saya berpikir, mending kalau lucu di situ, mending saya ambil kembali, jual kembali produk saya daripada kasih mertua tidak diminum juga. Saya bilang gitu. Pas saya ke kantornya, saya niatnya mau minta kembali itu daripada tidak dikonsumsikan, mubazir. Jadi bilang begini, bagaimana spek dulu, bagaimana Pak minum itu Imogen M? Dengan santai bilang, baik, enak, sudah enak kan saya. Bilang, oh ya Allah sudah ternyata cocok, tapi pertama saya stres karena dibilang mau bunuh dia. Ya begitu. Jadi sampai sekarang bapak saya itu jadi konsumen tetap saya, alhamdulillah, tiap bulan. Iya, karena banyak yang belum percaya. Jadi saya branding diri terus. Kalau ada misalnya saya naik arisan, saya nyetok Imogen. Sampai alhamdulillah suami dikasih rezeki, saya dikasih join stokis begitu. Betul-betul jalan sendiri. Iya. Alhamdulillah. Meskipun banyak lika-liku kalau misalnya bicara tentang tim, kadang saya ngoceh-ngoceh sendiri, kadang seperti ya Allah tidak ada sekali hatinya, tidak melihat saya begitu. Intinya branding diri terus, karena orang tidak akan
mengikuti kita, jejak kita kalau kita tidak punya pencapaian sama sekali. Jadi kalau misalnya ada niat untuk berhenti karena capek, lelah, yang utama itu kita kembali lagi. Perjuangan tak sampai di sini, awalnya untuk apa? Kalau untuk ikut-ikutan ya mungkin. Kalau ikut-ikutan itu mungkin karena kalau ikut-ikutan itu seperti mimpi ikut-ikutan juga hasilnya, maksudnya tidak bertahan lama. Tapi kadang ada orang yang ikut-ikutan awalnya, tapi karena mulai selalu mengisi gelas kosong atau belajar bagaimana itu MLM, insya Allah hasilnya akan memuaskan daripada cuma ikut-ikutan. Niatnya memang cuma ikut-ikutan. Itu intinya, harus tekadkan. Memang kita harus memang bulatkan tekad apa mimpi dan tujuan tak sebelum berjuang di Imogen. Karena memang ada biasa orang pertama ikut-ikutan cuma selanjutnya karena merasa alhamdulillah bisnisnya, terus kualitas produknya juga bagus, mulai dari situ dia merasa harus membina dan berusaha berjuang. Apalagi kalau kita sudah ketemu sama para leader-leader kita yang sudah sukses duluan, kita tahu cerita-cerita mereka berjuang. Insya Allah itu kalau misalnya kita tahu cerita-cerita mereka, perjuangan mereka, kita akan termotivasi. Saya begitu. Makanya saya selalu rindu untuk join seperti Jam to Start, Imogen atau Imocamp. Saya selalu rindu. Sayangnya sekarang pandemi, jadi tidak ada. Saya rindu sekali untuk mengisi gelas kosong. Betul-betul sangat ingin ada acara lagi, apalagi di Makassar. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, saya sarankan untuk selalu join di acara-acara Imogen. Di situ banyak motivator hebat. Banyak cerita-cerita tentang perjuangan. Banyak cerita-cerita tentang awalnya tidak direstui sampai bagaimana kita membuktikan untuk diberikan restu, baik itu kadang orang tua, suami. Banyak juga cerita-cerita tentang pernah dihina atau bagaimana. Dan untuk yang lain yang belum merasakan, silakan join kalau ada acaranya Imogen. Kenapa? Atmosfernya beda. Pulang dari sana kita selalu terbakar semangatnya. Jadi buat yang lain, ayo kita sama-sama yang bergabung di Imogen. Imogen itu jembatan, betul-betul jembatan menuju rezeki yang halal. Kenapa? Kalau kita cari bisnis yang sempurna, tidak ada bisnis yang sempurna. Tapi jangan membuang bisnis yang terbaik demi mendapatkan yang sempurna. Apa yang membuat sebenarnya pertama itu saya mau langsing. Jadi ini ceritanya upline saya, Kak Muldi, dari kemarin tuh jauh-jauh hari dia sudah bilang sama saya join. Tapi saya kan pernah join di MLM, tapi tidak sebagus alhamdulillah
Yang paling tepat itu saya di Imogen. Mungkin rezekinya orang di sana, tapi saya lebih puas di Imogen. Jadi saya bilang sama suami, karena suami juga bilang join, tapi saya bilang Jammi deh, palingnya seperti jangan dulu. Setelah saya minum produknya itu Imogen strawberry pertama, saya dikasih gratis 2 saset ya dari upline saya Kak Muldi. Dikasih itu, pas itu saya puasa sunnah. Jadi saya bingung, saya minum kapan ini saya mau puasa. Saya minum setelah sahur. Setelah sahur saya minum. Alhamdulillah saat puasa hari itu lancar sekali. Kenapa saya bilang? Biasanya itu jam 12 asam lambungku naik nih. Jadi seperti naik ke kepala juga biasa. Cuman waktu itu saya sudah minum Imogen strawberry, alhamdulillah tidak naik asam lambungku dan tidak sakit kepalaku. Jadi saya bilang, cocok Kak, siapa tahu betul-betul ini menurunkan berat badan karena menekan rasa lapar begitu. Nah, karena waktu itu hari saya BB saya itu 75 kilo, jadi saya minum itu turun ke 6, turun pertama dulu berapa box ya, saya campur GC lama sekali tuh hari inden terus. Jadi saya minum strawberry juga turun ke 5 kilo, turun ke 5 kilo. Selanjutnya saya minum propolis karena biasa pecinta kuliner, biasa asam uratku atau apa lagi ya, asam uratku itu hari 10,6. Suka sekali makan kayak bakso begitu. 10 hari saya minum Imogen propolis, turun ke 5,9. Alhamdulillah kan. Nah, di situ itu awal ceritanya saya join di Imogen. Saya percaya dengan kualitas produk dan alhamdulillah Imogen sudah memberikan saya, ya mungkin masih di bawah, tidak sama seperti pejuang-pejuang yang lain, tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur menemukan insya Allah rezekiku di sini. Jadi selama ada Imogen harus perjuangkan Imogen. Kalau harapan terbesar saya kepada member-memberku, kalau misalnya saya kasih nasihat, bukan karena saya sok pintar, tapi ikuti. Kalau mungkin nasihat, ikuti. Jangan sudah minta nasihat, saya kasih nasihat atau tips-tips tidak dilakukan. Jadi seperti gondok sendiri orang kalau misalnya sudah bicara mengeluh, saya tidak begini ke saya, padahal dia yang tidak mencontoh apa yang sudah dikasihkan, trik-trik yang sudah dikasih sama upline begitu. Sudah mungkin dek asar nih. Jadi cukup sekian hari ini. Terima kasih yang sudah menonton live saya dan terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting Imoline. Semoga ya apa yang saya paparkan hari ini bisa menjadi pembelajaran, meskipun sedikit yang nyangkut di hati atau di pikiran, semoga bisa membantulah walau sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi teman-teman 3 kesalahan dasar pembisnis MLM, terutama kita sebagai pemula. Sudah tuntas oleh Ibu Arina, luar biasa. Beliau juga bercerita tentang pengalaman menjalankan bisnisnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi semua teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi di Zoom meeting hari ini. Sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.